Cerita dimulai di sebuah bandara, di mana Mitsumi, seorang gadis yang menyukai serangga, dan teman-teman sekelasnya menunggu penerbangan yang akan membawa mereka dalam perjalanan sekolah. Mereka tidak menyangka akan mengalami kecelakaan pesawat. Banyak yang tewas dalam kecelakaan itu, tetapi masih ada beberapa yang selamat, dan Mitsumi adalah salah satunya. Setelah terbangun di pantai, dia melihat puing-puing pesawat. Ada potongan logam dan koper yang berserakan di mana-mana. Mitsumi sangat ketakutan melihat pemandangan itu, dan belum cukup kengerian itu, ia juga melihat seonggok tangan manusia yang terpisah dari tubuhnya. Harapan satu-satunya sekarang adalah pergi ke hutan, berharap ada korban yang selamat di sana. Gadis itu lalu bertemu Matsuoka, kapten tim softball sekolah. Bersama-sama, mereka pergi mencari teman-teman lainnya yang mungkin juga selamat dari kecelakaan. Di tempat lain di hutan, sekelompok siswa berkumpul. Mereka minum minuman dari freezer yang mereka temukan di pesawat. Mereka berusaha menggunakan ponsel mereka untuk meminta bantuan, tetapi perangkat tersebut basah dan tidak berfungsi. Hanya ponsel Chitose yang masih berfungsi. Semua orang ikut lega mengetahuinya, tetapi sayangnya tidak ada sinyal di pulau itu. Eno kemudian pamit ke teman-temannya untuk pergi pipis sebentar. Namun tiba-tiba, teman-temannya mendengar teriakan gadis itu. Mitsumi dan Matsuoka yang juga sedang berada di dekat sana, mendengar teriakan mengerikan Eno. Para siswa mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang langsung terdiam ketakutan ketika mereka menyadari bahwa ada kupu-kupu raksasa. Serangga itu menusukkan sulurnya ke tubuh Eno. Kemudian muncul kupu-kupu lainnya yang juga mengeluarkan sulurnya dan menyedot lewat mulut gadis itu, menghisap semua air dan saripatinya, sampai tubuh gadis malang itu benar-benar mengering. Setelah puas menghisap Eno, serangga itu menyerang Mami. Dua temannya mencoba membantunya, tetapi mereka malah dimangsa juga dan disedot sampai kering. Mitsumi dan Matsuoka tiba di tempat kejadian dan dihadapkan pada pemandangan mengerikan ini. Mitsumi, si pecinta serangga, terkejut melihat ada kupu-kupu seukuran gajah. Matsuoka menyerang salah satu makhluk itu dengan pisau, namun tidak mempan. Sebilah pisau jelas tidak mungkin menembus kulit serangga sebesar itu. Chitose, sahabat Mitsumi, juga diserang saat mencoba menyelamatkannya. Tiba-tiba gadis itu punya sebuah ide. Dia berlari menuju kupu-kupu, lalu dengan menggunakan hairspray dan korek gas, Mitsumi membakar serangga pembunuh itu. Keterampilan dan pengetahuannya akan serangga sangat berguna bagi mereka dalam bertahan menghadapi monster-monster itu. Mereka mulai merencanakan untuk keluar dari pulau horor itu, dan satu-satunya cara adalah bertahan di sana selama 3 hari, karena merupakan waktu minimum yang diharapkan sampai bantuan tiba. Saat mereka sedang berdiskusi, Kei mendengar suara helikopter. Mereka segera berlari menuju suara itu. Semua orang senang karena menyangka pertolongan telah tiba. Tetapi Chitose menyadari ada yang salah. Dia refleks mendorong Mitsumi, dan pada saat gadis itu menoleh ke arah temannya, sudah terlambat. Ternyata itu adalah tawon raksasa yang bersuara seperti helikopter. Tawon itu sudah menangkap Chitose dan menyuntiknya dengan racun yang melumpuhkan. Matsuoka dan Mitsumi ingin menyelamatkan gadis itu, tetapi mereka dihentikan oleh Atsushi yang sok merasa dirinya adalah pemimpin mereka. Mitsumi berusaha meyakinkan mereka untuk menyelamatkan Chitose, karena gadis itu punya ponsel yang tahan air. Jadi meskipun tanpa sinyal, mungkin masih bisa menggunakan GPS untuk memindai lokasi mereka. Dengan cara itu, Mitsumi juga dapat memprediksi jenis-jenis serangga di pulau itu, yang bisa membantu mereka untuk bertahan hidup. Mereka lalu menuju sarang tawon di mana Mitsumi yakin temannya telah dibawa, dan kemungkinan juga akan dijadikan tempat penyimpanan telur-telurnya. Mereka menemukan sebuah rumah di tengah semak-semak yang digunakan sebagai sarang oleh tawon raksasa. Mereka masuk ke dalam rumah, dan setelah memeriksa ruangan-ruangan, Mitsumi melihat pemandangan yang membuatnya mual. Teman-temannya sedang dimakan hidup-hidup oleh larva tawon. Mereka dijaga tetap hidup sampai larva selesai memakan bagian dalam tubuh mereka. Monster-monster itu melepaskan zat yang memberikan rasa senang pada korban-korbannya, sehingga mereka tidak mencoba untuk melarikan diri. Atsushi dan Jino yang sok tahu langsung membunuh larva-larva tersebut. Seketika itu juga, para siswa yang sedang dimakan mulai berteriak kesakitan dan putus asa saat larva-larva itu mati, karena mereka tidak lagi menerima zat penghilang rasa sakit. Mereka segera melarikan diri dari tempat itu, karena tidak ada satupun yang mau mendengar teriakan kematian rekan-rekan mereka. Namun Mitsumi tidak menyerah. Dia masih ingin mencari sarang-sarang lain untuk mencari temannya yaitu Chitose. Di luar rumah, para siswa melihat seekor tawon lain yang membawa mangsanya.
Kali ini, Akira, teman Atsushi yang ditangkap. Ia segera berlari untuk menyelamatkan temannya. Tawon itu berbalik dan mencoba menyerang Atsushi. Untungnya ia diselamatkan oleh Mitsumi. Serangga itu menuju sarangnya sambil membawa Akira. Atsushi mengambil sebuah pipa besi dan mengejarnya. Di sana, dia memang menemukan temannya. Namun apa yang tidak diperkirakan anak laki-laki itu adalah si tawon raksasa sudah menunggunya. Si tawon berhasil menghalau serangannya dan menjatuhkannya ke lantai. Lagi-lagi ada Mitsumi yang membantunya. Gadis itu menyemprotkan hairspray ke hewan itu, namun efeknya hanya sementara. Mereka berhasil mengelabui tawon itu, sehingga Atsushi bisa menyelamatkan Akira. Di sarang itu, Mitsumi juga menemukan Chitose. Gadis itu tidak sadarkan diri dan Mitsumi tidak bisa menggotongnya sendirian. Ia meminta bantuan Atsushi, tetapi bocah itu hanya mau menyelamatkan temannya saja dan pergi. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu serangga lain, namun masih berhasil meloloskan diri melalui lubang di lantai kayu. Tawon itu masih mengejar mereka. Mitsumi berjuang keras membawa temannya ke sebuah jalan keluar agar mereka bisa melarikan diri. Tawon lain muncul dan menyerang tawon yang telah disemprotkan Mitsumi dengan hairspray. Untungnya ada Matsuoka yang kemudian membantu menyelamatkan mereka. Aroma hairspray berhasil mengecoh para tawon itu. Sekarang mereka perlu serum untuk diberikan kepada teman-teman mereka yang telah terinfeksi racun tawon. Kei menemukan peta pulau yang menunjukkan bahwa ada rumah sakit di sana. Awalnya seperti tidak ada bahaya yang mengintai dalam perjalanan mereka. Tapi ternyata ada hal lain yang tak kalah mengerikan. Mami melihat kutu besar di punggung Jino. Mitsumi berhasil melepaskannya, tetapi mungkin sudah terlambat. Gadis itu sudah digigit. Menurut Mitsumi, gigitan dari kutu itu dapat menyebabkan infeksi virus dan membunuhnya. Dan benar saja, mereka ternyata berada di tengah-tengah koloni kutu. Makhluk-makhluk itu ada di mana-mana. Di pepohonan, mereka bisa melihat ratusan dari mereka dengan mata merah dan menakutkan. Mitsumi menginstruksikan rekan-rekannya untuk melipat lengan, menyembunyikan tangan, dan membungkuk untuk menutupi kenaikan suhu tubuh dan pelepasan karbon dioksida. Dengan cara itu, mereka bisa keluar dari sana tanpa terdeteksi oleh monster-monster itu. Mitsumi melempar batu yang dipanaskan dengan panas tubuhnya untuk menarik perhatian mereka, sehingga bisa membantu ia dan teman-temannya lolos dari mereka. Gadis itu melempar batu lagi yang dipanaskan untuk menjauh dari kutu. Di tengah perjalanan, mereka melihat guru mereka. Wanita itu berjalan seperti zombie dengan wajahnya dikerumuni oleh makhluk-makhluk itu. Sangat menyedihkan dan mengerikan. Mami trauma melihat gurunya seperti itu dan langsung berlari. Mitsumi memiliki ide untuk menggunakan sang guru sebagai umpan. Karena gurunya itu sudah tidak mungkin diselamatkan. Dia menjatuhkannya dengan sepotong kayu sehingga ribuan kutu langsung mengerumuni tubuhnya. Kini mereka punya satu kesempatan untuk melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil lolos dari koloni kutu, walaupun guru mereka telah menjadi korban. Saat malam hari, mereka tiba di rumah sakit. Mereka akhirnya menemukan vial serum untuk diberikan kepada teman mereka yang terinfeksi. Namun ada makhluk kecil yang merayap di bawah kulit Akira, sepertinya dia terkontaminasi oleh semacam parasit. Saat memeriksa gedung, Kei menemukan ruang kontrol dan berhasil menyalakan lampu rumah sakit. Dia juga menemukan obat-obatan dan makanan untuk teman-temannya. Mereka berniat untuk tinggal di sana selama 2 hari lagi sampai bantuan tiba. Pada saat tengah malam, Akira terbangun. Dia kemudian kejang-kejang dan matanya melotot. Tiba-tiba matanya menjulur keluar dan Akira seperti kesurupan. Dia berlari seperti orang gila dan keluar dari rumah sakit, menuju ke menara di landasan helikopter. Atsushi mengejar temannya meskipun Mitsumi memperingatkannya bahwa dia terinfeksi parasit mematikan. Setelah memanjat menara, Akira mulai membuat suara-suara gaduh yang akhirnya menarik perhatian monster serangga. Mitsumi meminta teman-temannya untuk masuk ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, seekor serangga dengan sayap dan mulut capit raksasa muncul. Dia menyambar Akira dan memotong tubuhnya jadi 2. Potongan tubuhnya jatuh di depan Atsushi yang tampak shock oleh apa yang baru saja terjadi. Jino menarik Atsushi dan mereka berdua berlari menuju rumah sakit. Di belakang mereka teman-teman yang lain menyusul. Tapi setelah mereka berdua tiba duluan di gedung dan masuk, Jino langsung mengunci pintu. Mitsumi meminta gadis itu untuk membiarkan mereka ikut masuk, tetapi dia menolak. Jino beralasan bahwa teman-temannya semua mungkin sudah terinfeksi parasit. Serangga raksasa lalu mengejar mereka yang di luar. Si monster melemparkan sesuatu ke wajah Mami. Dan ketika gadis itu berbalik untuk melihat apa itu, ternyata itu adalah kepala Akira.
Chitose terbangun, tetapi masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. Atsushi masih kesal karena belum bisa menerima kematian temannya. Chitose bertanya kepada Jino di mana Mitsumi, dan gadis itu menjawab bahwa teman-teman yang lain telah dimakan oleh serangga. Tentu saja Chitose tidak percaya dan mulai memanggil temannya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan Mitsumi di luar. Jino dan Atsushi berniat memanfaatkan Chitose yang tidak berdaya untuk melakukan hal-hal mengerikan padanya. Tetapi untungnya Kei muncul dan menjatuhkan kedua penjahat itu, memukul kepala mereka dengan tabung pemadam api. Mitsumi, Matsuoka, dan Mami masih di luar rumah sakit dan hampir tertangkap si monster. Kei segera membukakan pintu dan menyelamatkan mereka. Mereka mencoba merancang rencana baru untuk menyingkirkan monster yang masih mencari mereka di luar gedung. Mitsumi mendapat ide yang sebetulnya cukup berbahaya dan meminta bantuan Kei. Gadis itu ingin memancing serangga raksasa itu agar memanjat menara lampu halogen di landasan helikopter. Dengan hati-hati, dia keluar dari gedung dan naik ke menara tanpa menarik perhatian si monster. Dia membungkus lampu dengan terpal dan tali, lalu turun dari menara. Kemudian dia menyetel musik dengan suara keras untuk menarik perhatian. Si monster serangga langsung terpancing dan mengejarnya. Mitsumi berusaha menghindari serangan brutal dari tawon raksasa itu yang juga menghancurkan bagian-bagian gedung. Akhirnya, dia berhasil mencapai kaki menara. Gadis itu menarik tali untuk melepas terpal, dan makhluk itu tertarik pada cahaya lampu. Ketika serangga itu hinggap di menara, Kei menambah daya listrik lampu sehingga menyebabkan korsleting. Makhluk itu pun tersengat listrik dan mati seketika. Berkat rencana dan keberanian Mitsumi, para siswa berhasil bertahan hidup pada hari pertama mereka di pulau itu. Saat fajar, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih aman. Jika mereka tetap di sana, mereka bisa saja diserang lagi oleh monster yang lain. Karena kelakuan jahatnya, Jino dan Atsushi ditinggal oleh teman-temannya. Setelah berdiskusi sebentar, para siswa mulai melanjutkan perjalanan. Akankah mereka mampu bertahan hidup selama 2 hari lagi sampai bantuan tiba? Jangan lupa untuk like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita bertemu lagi lain waktu.